Saya mencoba mensimulasikan ya Bapak Ibu menggunakan rekam layar dengan aplikasi OBS misalkan ya, karena aplikasi OBS ini ya saya kira merupakan aplikasi yang sangat familiar digunakan hari ini untuk melakukan perekaman, dan itu aplikasinya free ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilah menggunakan watermark dan seterusnya, karena itu memang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang live streaming, pembuatan video dan seterusnya, yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Uh, Ya, sambil mungkin Bapak Ibu yang punya laptop, bolehlah. Yang jelas saya akan menyampaikan terkait yang penting-penting saja karena waktu kita sangat membatasi. Saya nanti bisa paling tidak ada gambaran yang bisa kita dapatkan. Oke, ya, ada tadi ya materi mungkin yang dibagikan dalam bentuk Google Drive itu sebagian Ya, sebentar kita akan praktikkan. Uh, Selanjutnya Bapak Ibu, jika tidak punya aplikasi OBS, maka langsung bisa dicari di Google ya. Saya tidak sertakan di materi itu. Kenapa? Karena OBS ini bisa di-download kapan saja dan di mana saja. Oke, sisa mencari saja OBS misalnya seperti ini. Nah, maka dia akan muncul ya di halaman awal ya. Kita sisa mendownload, saya kira Bapak Ibu, sesuai dengan perangkat komputer yang kita gunakan. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan Windows, maka pilih Windows ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Mac OS ya, atau Apple misalnya dan seterusnya, bisa menggunakan aplikasi ini. Dan jika Bapak Ibu menggunakan Linux ya, yang open source itu, bisa mengambil atau mengunduh. Ya, jadi silakan diunduh sesuai dengan kebutuhannya. Saya tidak akan mencontohkan karena ini sisa diunduh saya kira Bapak Ibu biar waktu kita lebih cepat. Setelah mengunduh, silahkan Bapak Ibu lanjut menginstal ya aplikasinya terkait ini. Jadi silahkan diinstal, nanti akan keluar aplikasinya seperti apa. Oke, berikutnya Bapak Ibu, setelah anggaplah sudah diinstal, maka nanti akan muncul ya OBS ya, OBS Studio. Ya, apakah di start menunya atau di bagian desktop ya, itu sama saja. Ya, itu silakan dicari saja terkait dengan itu. Nah, eh, setelah terinstal nanti Bapak Ibu ya, silakan buka aplikasi tersebut, dan saya kira ini aplikasi bisa digunakan di semua perangkat ya Bapak Ibu, karena ini aplikasinya ringan gitu. Nah, jika sudah masuk ya, ini terbuka. Ini saya sudah ada isinya, makanya secara otomatis ada gambar di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baru menginstal, maka tentu saja di bagian sini ini tidak ada ya tulisannya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di bagian sini ada scene namanya, kemudian kita nanti akan melakukan pengaturan di bagian sini, kemudian ada source ya untuk menampilkan objek-objek tertentu yang kita akan inginkan. Kemudian di bagian sini, kalau audio biasanya Bapak Ibu itu secara otomatis terkoneksi dengan komputer atau laptop Bapak Ibu. Kemudian di bagian kontrol itu ya di bagian sini ada start ya, ada start streaming ketika live misalnya di YouTube dan seterusnya, ada start record. Nah, cuma kita tidak menggunakan ini, yang kita akan gunakan adalah start record karena nanti akan membuat media sebagai sumber belajar. Lalu ada di setting pengaturan. Di bagian pengaturan ini Bapak Ibu ya, biasanya yang lain itu dibiarkan secara default ya tampilannya. Nah, biarkan default seperti ini ya, cuma yang perlu biasa diatur adalah di bagian video ya, atau di bagian output ya. Di bagian output ini yang umum kan Bapak Ibu,
biasanya ketika merekam itu menginginkan video itu dalam bentuk format MP4 ya. Maka Bapak Ibu masuk di output lalu ubah di bagian sini karena biasanya bawaannya itu bukan MP4. Nah, silakan Bapak Ibu pilih yang MP4 ini. Nah, yang selebihnya saya kira sudah cukup kalau hanya sekedar kita akan melakukan rekaman layar ya. Nah, selebihnya dan yang perlu diperhatikan nanti ya ini ya tempat file di mana ketika kita sudah melakukan rekaman itu tersimpan. Jadi ini macam-macam, boleh disimpan di My Dokumen, boleh disimpan di data drive dan seterusnya. Oke. Uh, supaya nanti ini fungsinya supaya nanti kita ketika kita selesai rekaman kita tidak bingung oh di mana filenya tersimpan ya. Nah, supaya kita langsung bisa dapatkan. Oke, itu di pengaturan yang sebagai pengaturan awal mungkin untuk pengambilan rekaman. Berikutnya Bapak Ibu kita mempersiapkan agar bisa kita lakukan rekaman. Ya. Yang pertama karena Bapak Ibu yang baru itu install tidak ada bagian-bagian sini. Nah, sehingga kita harus menambah scene. Ya. Di bagian scene itu kita tambah ya, dengan mengklik icon plus di bagian sudut kiri bawah layar Bapak Ibu seperti ini. Kita klik. Ya ini scene ini bisa diganti-ganti namanya ya Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan kita. Saya anggaplah kasih contoh praktik media PPG misalkan. Ya terserah Bapak Ibu nanti mau menggunakan nama seperti apa. Nah di sini sudah ada tambahan Bapak Ibu ya. Nah setelah kita membuat scene ya selanjutnya kita mengatur source ya agar bisa menampilkan rekaman nanti di bagian sini. Oke. Caranya juga sama ada menu di bagian bawah ya tambah ya atau plus ya silakan nanti dimanfaatkan. Yang pertama kita akan membuat background dulu Bapak Ibu karena ini masih hitam ya di apa tampilannya kita membuat background. Background itu sebagai contoh saya sudah siapkan di link Google Drive ya. Kalau Bapak Ibu ingin mengikuti, nah di bagian sini ada banyak pilihan ya Bapak Ibu. Nah, ada banyak pilihan, silahkan dimanfaatkan yang ada dan sesuai kebutuhan karena ini setiap sub menu ini pasti berbeda-beda. Saya contohkan di sini karena kita mau menggunakan background image, maka kita pilih image Bapak Ibu. Ya, kita pilih gambar. Ya, saya tidak usah ubah namanya supaya Bapak Ibu nanti bisa lebih mudah memahami sesuai dengan nama yang ada. Ya, saya langsung saja klik OK. Nah, tadi tujuannya kita mau mengganti background, maka kita akan mencari file yang akan dijadikan background. Ya, sebagai contoh ya, saya cari di bagian sini. Kemudian saya cari filenya. Ya, di bagian sini. Ya. Nah, ini yang saya mau jadikan background ya. Seperti ini. Saya pilih gambar yang di sini yang saya sudah sertakan Bapak Ibu. Nah, dia akan tampil lalu saya klik OK. Nah, maka akan muncul di bagian sini Bapak Ibu. Nah, ini bisa diatur ini karena ini tidak full layar. Kalau mau langsung full layar, boleh juga ditarik seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, bisa juga sisa klik kanan, lalu pilih ini ya, transform ya. Kemudian disilahkan dicoba semua di sini ya Bapak Ibu kalau penasaran. Ya, misalnya ini saya pilih, nah, maka dia secara otomatis penuh ya bagian bawah. Tapi boleh lagi diganti dengan yang lain. Nah ini yang full. Jadi saya ulang di transform kemudian
ya ini track to screen, ya, maka dia secara otomatis. Tapi kalau mau juga diubah secara manual tadi, ya itu juga boleh. Kita menarik. Ini sudah jadi background. Jadi backgroundnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita mau membuat layar di sini untuk menampilkan materi PPT Bapak Ibu nanti ketika merekam. Kita tambah lagi di source, ya. Tambah lagi source, masih image, ya. Kita masih pilih image seperti ini. Nah, ini sudah image 2. Lalu kita pilih di template yang ada. Template yang ada, saya cari, ya ini ada gambar TV, ya. Nah, kita simpang ke situ, kita masukkan, nah seperti ini. Jadi tujuannya ini nanti, ya inilah tempat materi Bapak Ibu yang ketika Bapak Ibu berbicara. Nah, selanjutnya karena sudah ada ini, kita akan menampilkan wajah Bapak Ibu semua di sudut kanan ini, bawah. Kita menampilkan wajah Bapak Ibu sebagai uh, ibu berbicara atau Bapak Ibu berbicara. Nah, caranya kita tambah lagi background terlebih dahulu biar lebih bagus kelihatan misalkan, ya. Dan itu nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri, ya. Bisa dilanjutkan. Masih memilih image, lalu kita pilih gambar yang ada gambar HP-nya, ya seperti ini. Nah, tadi gambar HP, ya ini kita masukkan. Nah, kita simpan gambar HP di bawah ini, nanti kita munculkan video atau gambar Bapak Ibu. Oke. Eh, Selanjutnya ini masih ada space di bagian atas, ya terserah Bapak Ibu mau mengisi apa. Nah, saya contoh saja ingin menambah logo. Logo kita pilih Kemenak misalkan. Ini kalau begini ya berarti gambarnya terlalu besar, ya Bapak Ibu. Kita dikecilkan saja. Sudutnya ditarik supaya gambarnya tetap sesuai dengan ukuran aslinya. Kita sampai pas ukurannya Bapak Ibu. Seperti ini. Simpang. Oke. Ternyata kita tambah lagi satu logonya Winsa, ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ikut PPG di Winsa, kita boleh menambahkan juga logonya Winsa di bagian situ. Di bawahnya logo Kemenak dan seterusnya. Tergantung nanti Bapak Ibu yang dibutuhkan itu seperti apa mungkin. Oke. Oke, dan terusnya seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita ingin membuatkan tulisan berjalan di bawah sini Bapak Ibu, supaya kelihatan lebih interaktif. Nah, kita tambah, ya, di bagian sini. Kita berikan background terlebih dahulu, karena ini ada putih, ada hitam, ya, supaya bagus kelihatan. Kita berikan background running text, ya. Biasanya kita sebut dengan running text. Kita pilih lagi image, kemudian kita pilih gambar, kita pilih yang warna putih seperti ini, yang ada di aset materi itu Bapak Ibu. Nah, kita tampilkan. Kita geser sesuai
dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Ini. Oke, kita selanjutnya buatkan running text. Ya. Ketika ingin membuat running text, maka masih tetap di bagian plus ini, lalu pilih yang teks ini ya. Nah, bukan lagi gambar. Kenapa? Karena kita akan membuat teks. Ya. Kita pilih teks seperti ini, namanya tetap defaultnya saja. Nah, lalu kita masukkan teks yang mau dijadikan tulisan berjalan di bawah itu biasanya Bapak Ibu. Misalnya saya masukkan ya selamat datang di media pembelajaran digital. Ya, seperti ini sebagai contoh. Silakan Bapak Ibu nanti berkreasi yang lain. Nah, kalau mau warnanya karena tadi backgroundnya putih, maka kita ubah warna menjadi misalnya hijau. Nah, maka ini secara otomatis kemudian font Bapak Ibu, ya ini bisa diubah berapa ukuran tulisannya, lalu jenis hurufnya bisa disesuaikan. Saya menggunakan yang 14, saya coba ini ya. Terlalu kecil, saya tambahkan lagi 20. Ya, seperti ini misalnya Bapak Ibu. Nah, oke, ini belum bergerak Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah kita mengatur supaya ini bisa berjalan dari kiri atau ke kanan, ya tergantung pengaturan kita Bapak Ibu. Selanjutnya kita atur agar bisa berjalan, jadi tetap kita milih yang teks ini, lalu boleh klik kanan ataupun langsung mengklik filter ya di bagian atas ini, atau klik kanan juga cari filter ya di bagian sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu maka akan muncul jendela baru seperti ini. Silakan klik tanda plus di bagian bawah sini ya. Lalu Bapak Ibu bisa memilih misalnya kita coba scroll ya Bapak Ibu. Kita pilih. Nah, kita pilih scroll tadi, lalu ini digeser Bapak Ibu. Mau ke sini berarti ini artinya dari kiri ke kanan. Ya, semakin ke sini semakin cepat. Semakin sedikit kita geser semakin lambat. Nah, bagaimana kalau dari kanan ke kiri? Nah, kita bisa memajukan ke kanan. Ini semakin cepat. Itu bisa diatur. Kalau terlalu cepat bisa dilambatkan terusnya. Oke. Lalu pastikan ini kita centang loop ya. Loop Bapak Ibu. Ini artinya itu akan jalan berjalan terus-menerus. Lalu setelah itu ya silakan di close, maka dia secara otomatis tersimpan. Nah, maka secara otomatis dia akan jalan. Nah, mau juga ditambah logo nanti ya silakan Bapak. Saya hanya contoh biar tidak terlalu lama karena ada juga waktu dari lain. Nah, ini sudah ada jalan teksnya. Jadi ini sudah bisa terekam nanti. Selanjutnya masih ada dua Bapak Ibu sebelum kita bisa syuting rekaman. Karena materi kita belum muncul di sini, lalu foto kamera kita belum muncul di bagian yang telah disediakan. Nah, untuk memunculkan kamera di bagian sini Bapak Ibu, masuk tetap di source ya. Kita sudah banyak source ini ditambah lagi. Kita cari ya di bagian sini. Nah, ini video capture ya, maksudnya tadi video capture.
Kita pilih seperti ini. Ya, maka akan muncul jendela baru seperti ini. Nah, Bapak Ibu silahkan dipastikan Bapak Ibu menggunakan kamera apa di laptopnya atau di komputernya. Nah, ini disesuaikan. Kebetulan saya kamera ini saya pakai di Zoom. Saya coba mencari kamera yang lain karena saya tadi sudah memasang dua kamera di lab komputer saya. Semoga bisa berfungsi dua kamera. Nah, saya coba milih yang kamera satu ini. Apakah gambar saya bisa muncul? Nah, oh ternyata bisa muncul ya. Nah, ini Bapak Ibu jadi dipastikan kameranya itu tidak digunakan di aplikasi lain. Kadang sering ada yang bertanya Bapak Ibu, kok gambarnya tidak muncul? Nah, ketika gambar tidak muncul itu ya pastikan kamera terhubung dulu. Yang kedua, pastikan pilihannya di sini dan tidak ada kamera ini tidak digunakan apakah itu di Zoom atau di scene yang lain. Karena ada beberapa scene yang lain ini misalnya ada video pembelajaran satu, kalau digunakan kamera itu di video pembelajaran satu, maka di praktik media PPG ini pasti tidak akan muncul Bapak Ibu. Nah, itu biasanya kendala yang sering bertanya kepada saya kenapa tidak muncul. Oke, silakan pilih disesuaikan, maka akan ada tampilan seperti ini. Ya. Nah, ini bisa dikecilkan Bapak Ibu. Ya, ini ya ini video capture-nya ya Bapak Ibu. Ini dikecilkan ya supaya bisa pas masuk di backgroundnya seperti ini kita masuk. Nah, kalau dianggap udah pas ya boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dipotong ini Bapak Ibu karena misalnya oh ternyata background saya berantakan di belakang, ya itu bisa diklik seperti ini lalu klik alternatif di keyboard ya. Lalu diklik secara bersamaan, lalu digeser ke kiri atau ke kanan. Nah, maka secara otomatis kepotong ini. Begitu pula yang sini kita, nah, kita secara otomatis kepotong. Jadi itu contoh. Jadi sudah ada gambar Bapak sebagai contoh misalnya. Oke, langkah berikutnya adalah karena gambar sudah muncul, materinya lagi yang kita akan munculkan di layar TV ini. Nah, caranya tentu saja Bapak Ibu sudah menyiapkan materi di PPT. Karena di materi di PPT Bapak Ibu perlu disiapkan terlebih dahulu ya. Misalnya dibuka seperti ini. Ini di pengaturan PPT supaya nanti bagus tampilannya Bapak Ibu. Setelah terbuka PPT-nya pastikan diatur terlebih dahulu di slideshow. Ya. Slideshow ini Bapak Ibu silakan pilih lalu pilih set up slideshow. Maka di bagian sini cukup mengatur satu, yaitu dari presented by speaker full screen. Ya ini artinya supaya tidak full screen nanti Bapak Ibu, karena di samping kita mau merekaman, kita juga akan melihat materi yang akan disampaikan dalam perekaman layar tersebut. Nah, sehingga kita pilih yang kedua, browser by individual window. Ya, kita pastikan itu, lalu kita klik OK. Nah, ini bedanya ketika kita slideshow, maka itu bisa diminimize Bapak Ibu. Nah, bisa diminimize. Kalau kita tidak mengatur seperti itu tadi, ini tidak bisa dikecilkan seperti ini, tapi dia pasti full layar. Oke. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini yang kita mau tampilkan ke sini supaya bisa terekam dengan baik Bapak Ibu. Caranya sama, kita masuk di source ya, tambah plus, lalu kita pilih window capture karena kita mau merekam ya. Kita coba pilih window capture, lalu di bagian ini kita masukkan ini ya, di window itu kita pilih ya, pastikan yang aktif Bapak Ibu karena adalah PowerPoint. Ini materi Bapak Ibu yang mau direkam. Pastikan ini yang kita pilih. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu langsung saja klik OK.
langsung klik OK. Nah, maka secara otomatis sudah bisa masuk di bagian layar TV ini. Bisa kita tarik seperti ini. Oke, bisa kita paskan. Kalau merasa tidak pas, terlalu lebar misalkan dan seterusnya, ini bisa dipotong ini yang bagian bawah ini dengan cara mengklik gambar ini, lalu klik alternatif, ya, lalu geser ini tanda panah ini ke atas supaya kepotong yang bagian bawah. Nah, ini kan sudah muncul. Nah, karena tampilannya ini masih kurang bagus Bapak Ibu, karena tampilan materi kita di ya tampil paling depan sehingga ini kelihatan kurang rapi. Supaya rapi, ini background apa namanya HP ini bisa paling depan. Ya, caranya ya Bapak Ibu kalau mendapatkan kasus seperti itu, yaitu digeser aja ke bawah. Misalnya ini capture window capture-nya digeser ke bawahnya HP. Kita cari, kita geser lagi. Nah, ini eh, sudah apa ya? Sudah tampil di bagian belakang. Tampil di bagian belakang. Nah, ini kalau sudah tampil seperti ini Bapak Ibu, itu artinya kita sudah sesungguhnya sudah siap melakukan pembuatan video berbasis apa namanya sebagai sumber media pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, kita coba